Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gitu ya. Alhamdulillah sehat juga ya. Sudah mulai ternyata ya. Oke, kita mulai terlebih dahulu ya diskusi kita hari ini dan juga dengan para pemirsa yang sudah standby, yang sudah menunggu tentunya. Kita sapa dulu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bisa berkumpul ya, kita bisa berdiskusi yang kali ini kita berdiskusi dengan para pemirsa tentunya. Oh ya, lupa belum nyapa para pemirsa tentunya. Semoga para pemirsa Kiswa Female TV 9 semoga selalu dalam keadaan sehat dan istiqomah untuk menyimak kita semua dalam berdiskusi yang kali ini kita akan membahas tentang pemuda tangguh dalam Islam. Ya. Jadi kata kita berbicara para pemuda, kira-kira menurut kalian pemuda itu seperti apa sih? Muda itu mungkin kita yang saat ini ada yang belajar atau bekerja, lain-lainnya. Ya benar sekali. Jadi yang namanya pemuda itu adalah mereka yang memang masih berumur sekitar belasan sampai 20 tahunan ya, tapi mereka juga memiliki semangat yang sangat luar biasa ya. Ketika kita berbicara masalah pemuda, maka tentunya pemuda ini nggak bisa terlepas dari zaman yang sangat luar biasa ini. Zaman yang tentunya kita sebut dengan zaman milenial ya, zaman milenial atau mungkin ini lagi ada genjot-genjotan baru, tidak hanya zaman milenial ini, tapi ada zaman post milenial yang artinya kita sudah hampir selesai melewati zaman milenial, tapi zaman post milenial yang bukan lagi tantangan kita tidak hanya teknologi, tapi juga sikap krisis sosial. Nah, itu banyak kita temui. Tentunya dalam Islam, dalam hal pemuda, dalam Islam digambarkan pemuda itu adalah sebuah tonggak yang sangat luar biasa. Pemuda itu memiliki tugas yang sangat luar biasa. Jadi tidak seharusnya seorang pemuda itu mereka berleye-leye, mereka berfoya-foya, mereka santai-santai saja. Tidak seperti itu. Tapi dalam Islam digambarkan syubbanul yaum rijalul ghad. Apa itu? Pepatah mengatakan seperti itu. Bahwasanya masa depan negara kita, masa depan bangsa kita itu tergantung pada kondisi pemuda kita saat ini. Berat nggak nih peran pemuda? Cukup berat ya. Iya, mau gimana lagi, kita harus memopong masa depan bangsa ya. Tentunya tantangannya tidak hanya diri kita sendiri, tapi tantangannya juga zaman, tantangannya juga permasalahan-permasalahan yang lainnya tentunya gitu. Sangat luar biasa. Oleh karena itu, dalam Islam dijelaskan bagaimana sih cara menjadi seorang pemuda tangguh yang luar biasa, yang kekinian, tapi juga tidak ketinggalan zaman. Nah, ini penting ini. Soalnya pemuda sekarang itu takut kalau ketinggalan zaman, bener nggak sih? Takut dibilang, kamu nggak modis, kamu nggak update. Bahkan ada singkatan yang bunyinya gimana itu? Jadul gitu ya. Kamu zaman dulu dan lain sebagainya. Itu biasanya kalau sering kita dengarkan ya, kalau buat anak-anak muda yang mereka masih tidak mengikuti tren gitu. Nah, di sini dalam hal ini bahwasanya kita sebagai seorang pemuda Islam, sebagai seorang pemuda baik itu muslim maupun muslimah, kita tidak harus menghindari yang namanya problematika perubahan zaman. Tidak, perubahan itu nggak bisa dihindari. Ya, tadi sudah sempat kita tekankan bahwasanya syubbanul yaum rijalul ghad. Yang namanya kita itu punya tanggung jawab besar di bangsa kita ke depan. Nah, ini kita juga harus punya bekal yang sangat luar biasa gitu loh. Perubahan tidak harus kita hindari, tapi kita harus tahu trik-trik dalam menghadapinya. Nah, misalnya tugas pemuda dalam Islam itu apa saja sih? Yang paling pertama, tugas pemuda dalam Islam itu adalah mengajak, menyeru kebaikan, menyeru kebenaran, ya, menyeru hal-hal yang baik, ya. Marra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi dzalika ad'aful iman. Ya. Jadi intinya seorang pemuda itu harus peka. Jadi pekanya itu nggak hanya sama si dia. Harus sama lingkungan sosial, pekanya juga harus sama hal-hal yang misalnya mana sih hal yang baik, mana sih hal yang buruk.
Kalau misalnya ada teman kita yang berbuat buruk, ya kita harus peka untuk mengingatkan. Ya, jangan hanya cuma dilihatin aja gitu ya. Kalau peka mah katanya mereka, peka itu mesti masalah perasaan enggak ya. Tapi tugas kita sebagai pemuda kita juga harus peka ya. Misalnya kalau ada teman kita berbuat baik, kita memiliki kewajiban sebagai seorang pemuda untuk mengingatkan. Ya, untuk mengingatkan. Mengingatkan apa? Mengingatkan misalnya mana yang baik, mana yang benar, tapi dengan yang halus, ya, yang halus, jangan suka dengan kata-kata kasar dan lain sebagainya. Tadi dalam hadisnya Rasulullah, ketika kamu melihat kemungkaran, maka ingatkan itu dengan tangan. Tangan tuh artinya apa sih? Kekuatan. Ya, artinya kalau bisa mengajak dengan kekuatan kita nggak masalah, gitu loh. Tapi kalau kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya daya, nggak punya otoritas dalam mengajak hal itu, kita ingatkan, ajak dengan lisan. Ya, fayughayyir bilisannya kita dia. Jadi ajak itu dengan lisan, diajak, ayo yuk sholat, ayo yuk jamaah, ayo dong pergi ke kajian ini, ayo dong pergi ke diskusi ini gitu. Jadi ngajaknya itu benar-benar harus pelan-pelan dan kekinian memang, karena yang dibutuhkan anak muda sekarang itu memang yang kekinian-kekinian gitu ya. Terus kalau sudah memang diajak, diingatkan mana yang benar, mana yang salah kok masih tetap, maka kita harus dengan apa? Biqolbi, dengan doa, ya, dengan doa. Kalau kita sudah mengingatkan dengan tangan kita ingatkan dengan lisan kita, teman kita itu, tapi kok masih tetap, maka tugas kita selanjutnya tinggal mendoakan. Kita kirimi Fatihah buat teman-teman kita, biar mereka bisa apa? Segera untuk berbuat baik, untuk bisa menjadi lebih baik, menghindar dari yang namanya maksiat. Jadi intinya tugas pemuda selain juga masa depan bangsa ada di tangan kita, tapi tugas pemuda dalam Islam adalah yad'una, mengajak, menyeruh. Ya, mana yang mungkar, mana yang ma'ruf. Mana hal yang diizinkan, mana yang tidak diperbolehkan, mana yang diizinkan. Jadi seperti itu. Dan ngajaknya pun harus dengan rahmatan lil alamin, dengan kasih sayang, dengan kelembutan, jangan dengan paksaan. Ya, jadi tugasnya pemuda itu kalau melihat kemungkaran, ketidaksesuaian, ya harus kita ingatkan, jangan menjadi pemuda yang apatis. Pekahlah menjadi pemuda. Pemuda harus peka. Pemuda harus punya kepekaan tinggi terhadap lingkungan sekitar. Apalagi kalau berhubungan tentang saudara sesama muslim. Pemuda wajib punya kepekaan terhadap saudaranya yang memang dia masih terjebak dalam hal kemungkaran. Kita wajib mengajak, kita harus mengajaknya dengan baik, dengan pelan-pelan. Baik para pemirsa dan adik-adik, nanti kita lanjutkan kembali, tetap di Kiswah Female. Oke, alhamdulillah. Kembali lagi dengan kita, kembali lagi bersama adik-adik kita yang luar biasa dan juga tentunya para pemirsa Kiswah Female yang insya Allah selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah. Amin. Lanjut lagi, kita tadi membahas tentang pemuda Islam, pemuda tangguh dalam Islam. Ya, tadi tugasnya yang pertama kita tekankan bahwasanya selain kita memiliki tanggung jawab di dalam masa depan bangsa kita, tapi juga apa tadi? Tapi juga bisa mengajak benar sekali. Mengajak dalam kebaikan, itu juga tugas kita. Nggak boleh apatis, harus peka bahasanya ya, harus peka, pemuda itu harus peka. Peka dengan hal-hal yang berhubungan tentang misalnya perbuatan teman-teman kita nggak boleh diam kalau tahu teman kita salah. Ya, kemudian selanjutnya apa? Selain dia harus peka terhadap lingkungan, nah, dalam Islam juga dijelaskan pemuda itu memiliki tanggung jawab untuk negaranya, untuk bangsanya, untuk berpendidikan. Ya, untuk apa? Untuk menuntut ilmu, itu juga tugas pemuda. Jangan sampai ada pemuda yang mereka hanya sibuk di rumah, main gadget, WhatsAppan, media sosialan, sampai males berangkat sekolah. Nah, jangan sampai terjadi, jangan sampai itu ada di tengah-tengah kita. Kalau ada yang seperti itu bagaimana? Harus kita ingatkan. Jadi tugasnya selain tadi juga menyeru kebaikan, tapi kita juga wajib berpendidikan, wajib untuk menuntut
ilmu, itu tugas pemuda. Karena apa? Beban negara kita ke depan itu tergantung pada kondisi pemuda kita saat ini. Ketika kita berbicara masalah kewajiban seorang pemuda dalam menuntut ilmu, itu semuanya juga sangat dianjurkan. Ya, kita harus semangat, fighting bahasanya ya. Pemuda dalam Islam harus semangat. Contoh, para pemuda-pemuda Islam pada zamannya Rasulullah. Masih ingat Al-Fatih? Masih ingat? Ya, Fatih, Muhammad Al-Fatih. Pernah TV ditayang ya, pernah ditayangkan di TV. Muhammad Fatih yang umurnya masih belasan tahun, 18 tahun sudah mampu menaklukkan benteng Konstantinopel. Kemudian dari siapa lagi? Pemuda-pemuda Islam yang sangat luar biasa. Contoh itu, Utsman bin Zaid yang sudah umur 22 tahun menjadi gubernur dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi pemuda-pemuda Islam yang sudah sangat luar biasa. Ada yang sudah menjadi panglima perang. Utsman bin Zaid tadi sudah menjadi panglima perang pada umur 22 tahun dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu jauh-jauh lah kita mencontoh pemuda hebat, kita contoh saja pemuda-pemuda hebat pada zaman Rasulullah. Oke. Ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Sebelumnya mohon maaf nih, kan kita kebanyakan dari pesantren tuh kalau lulus kan kita masuk kuliah. Nah, di kuliah itu kita sering dibilang kurang modern karena memang kita kan dari pondok kan jarang kumpul sama orang luar kan nih. Nah, itu gimana kita menyikapinya supaya tidak ketinggalan zaman, juga tidak terkikis religiusnya kita. Ya, jadi gini, benar sekali, ini banyak curhatan para pemuda-pemuda ya. Bahwasanya gimana sih kalau kita misalnya kalau dari pesantren itu kan identik dengan dalam mindset beberapa orang itu kalau kita nyantri, kalau kita di pesantren itu tuh pasti kita cupu gitu ya. Kita kalau gabung sama teman-teman di universitas kita kelihatan berbeda sekali. Tidak seperti itu. Ya, sebenarnya banyak sekali pesantren itu yang mengajarkan nilai-nilai juga, nilai-nilai perkembangan-perkembangan, perubahan-perubahan yang baru gitu. Tapi mindsetnya masyarakat memang seperti itu, kebanyakan seperti itu. Tapi bagaimana cara menyingkapinya? Lah, kita harus benar-benar mampu beradaptasi. Kalau misalnya kita dari pesantren kemudian masuk di universitas. Nah, salah satu tugas pemuda selain tadi juga menyeru kebaikan, kemudian juga menuntut ilmu adalah kita mampu ditempatkan di mana saja. Survive-nya di mana saja. Termasuk kalau misalnya kita di kampus A, B, C yang luar kota dan sebagainya, kita harus bisa survive, kita harus bisa mampu bertahan dengan misalnya kalau teman-teman kita punya mindset, oh kamu anak pesantren, kamu cupu dan lain sebagainya, tunjukkan anak pesantren tuh nggak cupu loh, anak pesantren itu modis loh, tapi modisnya harus berbeda dengan mereka. Modisnya anak pesantren itu bukan modis yang harus buka-bukaan, aurat, bukan modis yang harus rame-rame pergi-pergi ke non-faedah, yang anfaedah dan sebagainya. Tidak seperti itu modisnya pesantren. Modisnya anak-anak yang pemuda pesantren itu apa? Ilmunya sangat luar biasa. Jadi ilmu yang dimilikinya tidak tanggung-tanggung, berbeda mereka dengan pada teman-teman yang tidak di pesantren. Cara menyingkapinya, jadi kita pun nggak boleh gampang galau, gampang baper kalau udah dibilang kayak gitu. Misalnya kita dari pesantren terus kena obrolan sama teman-temannya, misalnya kamu anak pesantren, kamu cupu dan lain sebagainya, kemudian galau, kemudian nangis, baper, nggak mau berangkat kuliah. Jangan sampai. Ingat, namanya pemuda tangguh. Pemuda itu harus tangguh. Ya, tidak hanya menjunjung tanggung jawab negara, tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam Islam dalam menyuruh kebaikan, tapi juga kita tangguh dalam menghadapi lingkungan sekitar. Gitu loh. Tangguh terhadap godaan-godaan yang ada, apalagi pemuda itu yang ditawarkan sangat luar biasa ya. Si teman ngajak ke sana, si teman ngajak ke sana. Padahal kita punya tugas menyelesaikan pendidikan kita. Ya, apalagi sekarang lagi modus-modusnya misalnya, oh teman-teman kita udah pada berpacaran. Ini tuh, ini yang biasanya anak-anak muda ini yang banyak kita temui ya. Anak muda tuh nggak gaul kalau nggak berpacaran. Ada statement seperti itu ya. Nah, itu perlu diketahui. Yang namanya berpacaran dalam Islam itu tidak diajarkan. Ya, pemuda harus tahu itu. Dan kita sebagai seorang pemuda Islam harus mencontohkan dengan benar. Kalau mencintai, suka seorang diperbolehkan karena itu anugerah ilahi. Perasaan itu adalah anugerah dan itu kita tidak bisa menghindari. Setiap manusia pasti pernah merasakan itu. Yang dilarang apanya? Yang dilarang adalah aplikasinya. Dalam
dalam menunjukkan rasa sukanya. Kalau misalnya suka seseorang tapi kok dia hanya mendoakan, kemudian dia menjaga, memperbaiki dirinya, itu yang seharusnya dianjurkan dalam Islam. Pemuda seperti itu yang keren, bukan malah pemuda yang sekarang pacarnya misalnya gebetannya sampai 3, 4 dan lain sebagainya. Itu ya banyak sekali. Ada gebetan sendiri, ada pacar sendiri, ada apa lagi? Ada adik-adikan sendiri, ada kakak-kakaan sendiri dan lain sebagainya. Itu yang kita temukan dah. Kalau zaman sekarang seharusnya pemuda dalam Islam yang seharusnya jangan sibuk masalah hal seperti itu. Udah kita fokus dalam menggapai cita. Insya Allah cinta akan mengikuti kita, gitu ya. Jadi intinya apa? Jadi pemuda tangguh dalam Islam yang pertama tadi harus kita tekankan apa? Yang pertama adalah mereka yang harus menyeruh kebaikan, peka. Peka ya, mulai sekarang harus peka ya. Peka, kemudian juga mampu beradaptasi di mana saja. Dan kita nggak gampang baper. Ya itu sering biasanya. Itu ya. Pemuda nggak gampang baper, pemuda tangguh dalam Islam tuh nggak boleh baperan. Misalnya kita ngajak sama teman kita, ayo yuk kita jamaah, terus dimarahin sama temennya, besoknya nggak ngajak lagi. Jangan, terus ajak, ya, tapi dengan pelan. Kalau sekarang ditolak, besok kita coba lagi dengan lebih halus. Ditolak lagi, nggak mau lagi, kita coba lagi dengan lebih halus lagi. Kalau masih belum tahu, belum mau, kita doakan, gitu. Soalnya kadang sungkan kalau terlalu sering ngajak itu kan mana gitu loh. Ini yang harus perlu ditekankan, sungkan dalam menyeru kebaikan. Oke, nanti kita akan bahas tuntas di segmen selanjutnya, tetap di Kiswah Female. Terima kasih masih di Kiswah Female dan juga dengan para adik-adik yang sangat luar biasa. Kita lanjut obrolan kita lanjutkan diskusi kita yang sudah semakin seru tentunya ya. Kalau kita membahas para pemuda, kalau kita membahas masalah kekinian, itu nggak ada habisnya memang. Karena memang itu adalah hal yang kita hadapi sekarang, benar kan? Di samping kita sebagai seorang pemuda, muslim dan muslimah, kita juga menghadapi zaman kekinian yang sangat luar biasa. Yang tadi kita teruskan, bahwasanya kalau ketika anak muda itu gampang baper gitu ya tadi ya, baper terus sungkan, sungkanan, mau menyeru kebaikan lu sungkan. Ini harus kita tekankan para pemirsa, jangan sampai kita memiliki rasa enggan, apalagi sungkan kalau itu dalam hal kebaikan gitu loh. Tapi kalau malah ngajak keburukan, ngajak jalan-jalan, ngajak nongkrong, ngajak jalan-jalan yang nggak faedah, kita seneng. Ini kebalik gitu loh, mindsetnya kebalik. Jadi para pemuda jangan sampai memiliki pemahaman bahwasanya kita sungkan, mau ngajak dia, nggak perlu sungkan. Yang sungkan, yang malu itu ketika kalian sebagai sosok pemuda tapi nggak mencontohkan perilaku yang baik, perilaku yang semangat, perilaku yang putus asa saja yang ditunjukkannya. Kalau nggak gitu perilaku yang malasan. Jadi kalau kita bicara masalah pemuda, sebenarnya itu nggak jauh-jauh, permasalahannya itu apa sih? Zaman dan juga apa? Teknologi yang kita hadapi ini, itu yang bikin kita malas sebenarnya, benar nggak? Yeah. Sekarang tak tanya berapa jam lamanya kalian mengerjakan misalnya saja ibadah. Menitan aja deh, kalau sholat berapa menit? 5 menit paling lama, itu sudah doa paket lengkap ya. Tapi kalau gadget 5 menit itu cukup buat apa? Buka HP aja. 2 jam, 3 jam itu nggak kerasa. Ya. Bener nggak ya? Benar. 2 jam, 3 jam itu nggak kerasa. Kalau itu masalah kita bermain gadget. Apalagi tuh kalau diikutin sama stalking instastory-nya siapa gitu ya, sampai kuotanya habis dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita bisa memfilter sebagai seorang pemuda. Pemuda hebat dalam Islam salah satunya juga adalah yang mampu berdakwah di masanya, menyeru kebaikan di masanya. Kita harus berdakwah sesuai masa kita, gitu loh ya. Kalau zaman dahulu berdakwahnya dengan perang, dengan dan sebagainya. Kalau sekarang karena masanya teknologi, maka gunakan teknologi itu untuk berdakwah. Gunakan media sosial itu untuk berdakwah, jangan untuk hibah. Apalagi stalking status yang nggak anfaedah. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, mungkin dari adik-adik ada yang perlu didiskusikan lagi kira-kira tentang pemuda. Gini nih, bagaimana ya jika saya punya teman, dia sering melakukan keburukan dan saya selalu mengingatkannya, namun dia semakin membenci saya. Apa yang harus saya lakukan ya, Ning?
Nah, ini juga permasalahan yang banyak ditemui oleh para pemuda dan tentunya saya yakin para pemirsa pun pasti pernah mengalami ini. Ketika kita mengingatkan kepada seseorang, anggap saja teman kita, masalah sholat, masalah hal yang baik, malah setelah kita mengingatkan kita malah dibenci sama teman kita. Nah, pasti banyak kan seperti itu malah dibilang, ih kamu usil, kamu itu kok ikut sok tahu, sok halim dan lain sebagainya ya. Dan lain sebagainya, dan ungkapan-ungkapan yang bisa dikategorikan cukup kalau yang nggak kuat bisa menangis gitu, merasa sakit hati dan lain sebagainya. Jadi harus gimana kita menghadapi itu? Kita tetap harus dengan kuatkan hati kita, terus mengingatkan, nggak perlu baper. Kalau ditolak satu kali masalah kalau kita ngajak teman terus ditolak satu kali, jangan kapok buat ngajak, diajak lagi, lebih halus. Lebih kalau kita cari kesukaan teman kita, dia suka apa ya kira-kira. Misalnya dia suka nonton, oke kita ajak dia nonton, tapi setelah nonton yuk kita jamaah bareng. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali media-media yang banyak kita gunakan gitu loh untuk berdakwah, untuk mengajak, untuk menyeru kebaikan. Karena tugas seorang pemuda itu tidak harus berdiam saja, apalagi laya-laya di rumah, apalagi berfoya-foya, tapi harus menjadi pemuda yang kuat seperti elang. Gimana? Kenapa kok harus seperti elang? Dia cermat, teliti, kuat, dan pekah tentunya. Lihat burung elang kan, gagah, dan lain sebagainya. Jadi itu pemuda yang harus kita tonjolkan, yang harus kita lakukan menjadi seorang pemuda Islam. Dan satu hal lagi yang paling penting, menjadi pemuda harus memiliki keseimbangan ilmu antara ilmu agama dan ilmu umum. Jangan sampai kita menjadi pemuda hanya fokus pada ilmu dunia saja. Biar akhlaknya terjaga, biar akhlak kita baik dan juga kita mampu menjadi sosok pemuda yang uswatun hasanah, maka kita pun harus bisa menyeimbangkan kapasitas kepengetahuan kita. Makanya pemuda itu harus cerdas, harus pintar. Ya, yang di episode sebelumnya sempat bahas yang namanya masalah menuntut ilmu dan lain sebagainya. Itu masuk pada pemuda. Ya, pemuda itu apalagi itu lagi gencar-gencarnya dalam menuntut ilmu. Gak boleh jadi pemuda yang apatis. Gak boleh menjadi pemuda yang pasrah begitu saja, nerima begitu saja. Apalagi kalau diajak keburukan, ya sudah aku ngikut, labil dan lain sebagainya. Musimnya A, ikut A. Musimnya B, ikut B, musimnya C, ikut C. Nah, pemuda harus bisa menentukan langkah, harus memiliki jati diri yang kuat, harus memiliki amanah yang harus dipegang kuat. Karena ingat, syubbanul yaum rijalul ghad. Kita memompong masa depan bangsa di pundak kita. Kalau sekarang kita tidak bisa menjadi pemuda yang baik, pemuda yang sesuai dengan harapan Islam, harapan agama, harapan bangsa, maka itu pun akan berdampak pada masa depan anak-anak kita nanti. Karena yang menikmati masa depan bangsa ini bukan kita, tapi juga putra-putri kita, cucu-cucu kita, dan lain sebagainya. Makanya kita harus memikirkan itu. Nah, kenapa kok ditegaskan dalam Islam bahwasanya pemuda itu memiliki peran yang sangat luar biasa. Contoh pemuda dalam Islam pada zamannya Rasulullah tadi, banyak sekali ketika mereka tanpa rasa takut berperang. Karena memang masanya ketika harus berdakwah mereka harus berperang dulu, itu zamannya. Tapi sekarang kan tidak. Kita berperang melawan hawa nafsu kalau sekarang ini ya. Hawa nafsu yang sangat luar biasa ya. Godaannya banyak sekali ya, apalagi di zaman-zaman seperti ini. Kita ditawarkan dengan berbagai macam tawaran-tawaran yang sangat nikmat. Tapi itu fata morgana tentunya. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang kita tampak begitu enak, terlihat enak, itu sebenarnya fata morgana. Yang pasti itu apa sih? Yang pasti itu adalah kebaikan. Yang pasti adalah kebaikan. Kalau yang namanya kebaikan dan pengetahuan terhadap agama itu adalah yang kepastian, yang pasti memang. Ya. Jadi intinya akhirat itu juga pasti. Jangan hanya mempertimbangkan dunia saja. Dunia ini sementara. Selanjutnya kita harus memikirkan akhirat kita. Ya, itu pemuda harus memikirkan itu. Jadi intinya jangan hanya berfoya-foya. Jangan hanya senang-senang saja, apalagi bermalas-malas di kamar. Ya. Jadi sekali lagi ditekankan, dan untuk para pemirsa Kiswah Female dan juga para adik-adik yang di sini,
menjadi pemuda harus memiliki semangat yang sangat luar biasa. Tetap berjuang dan berdakwah untuk menyerukan kebaikan untuk menjadi pemuda yang tangguh dalam Islam. Semoga manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.